Jelas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada slide atau beberapa ayat Al-Quran terkait dengan hubungan antara pembahasan wahdatul wujud dan Quran, dan ayat-ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dirinya sendiri di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang seperti yang dijelaskan tentang pembahasan sebelumnya di sore hari, bahwa wahdatul wujud sebenarnya satu keyakinan bahwa yang ada hanya Tuhan, dan selain Tuhan sebenarnya tidak ada. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tidak ada. Dan ayat-ayat Quran ini ayat-ayat yang menjelaskan dimensi batin tentang apa yang dimaksud dengan hakikat. Tapi sebelum itu tadi kita bahas bahwa zat Tuhan sebenarnya tidak pernah dibahas ya. Jadi zat Tuhan ini kita tidak pernah membahas zat Tuhan karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa sampai kepada zat. Jadi tadi ada ciri dari zat, jadi cirinya tak terbatas, kemudian tak terhingga, absolut. Absolut itu maksudnya hanya Dia. Kemudian 4 ini hadir di dalam segala realitas, sekaligus Dia di luar dari segala realitas. Jadi ini 5 ciri dari zat, karena itu zat tidak dibahas. Makanya ada hadis yang menjelaskan la tafakkaru fi zatillah. Jangan pernah berpikir tentang zat, walakin tafakkaru fi khalqillah. Tapi berpikirlah tentang ciptaan. Kenapa zat tidak pernah kita bahas? Karena zat ini cirinya tadi. Artinya pikiran manusia hanya bisa menjangkau sesuatu yang bisa dia lingkupi. Okay? Jadi sesuatu yang tidak terbatas itu tidak pernah masuk dalam pikiran kita. Nah, karena itu pertanyaannya, kenapa kita tahu tidak terbatas? Okay. Okay. Kan kita menjelaskan bahwa Tuhan itu punya 5 ciri, tak terbatas, tak terhingga, absolut, Dia hadir dalam segala realitas, sekaligus Dia di luar dari segala realitas. Kita paham tidak terbatas. Nah, pikiran kita hanya menjangkau sesuatu yang terbatas. Kenapa kita tahu di ruangan ini? Karena kita bisa menjangkaunya. Oke, bisa menjangkaunya. Kita lihat dengan baik, sehingga saya bisa menjangkau. Karena itu yang masuk dalam pikiran kita, yang bisa kita jangkau. Yang tidak bisa kita jangkau tidak mungkin masuk dalam
pikiran kita. Oke? Sampai sini? Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa kita punya pemahaman tentang tidak terbatas? Ini kan tidak terbatas ya. Saya tuliskan tak terbatas, tak terhingga. Paham tidak tak terbatas? Ya kan? Kita paham kan? Ada tak terbatas. Nah, pertanyaannya, bukankah yang masuk di pikiran kita adalah sesuatu yang bisa kita jangkau? Ya. Pernah tidak kita jangkau tak terbatas? Enggak pernah kan? Terus kenapa kita tahu? Nah, karena iya, betul. Ya, jadi kaidahnya tu'riful asya bi azdadihi. Sesuatu diketahui dari lawannya. Kita menyadari dengan baik kita ini terbatas. Dari terbatas inilah kita menyaksikan tidak terbatas. Apakah tidak terbatas kita saksikan? Kita saksikan. Setelah ini, itu tidak terbatas, nggak ada ujungnya. Saya menyadari saya ini terbatas di sini. Tapi di luar ini saya tidak menjangkau sampai ujung yang tidak terlihat. Sehingga kita punya pemahaman tentang tidak terbatas. Makanya kaidahnya tu'riful asya bi asdadiha. Sesuatu itu diketahui dari lawannya. Kenapa kita tahu tidak ada? Ada. Dari ada kita tahu tidak ada. Nah, seperti itulah sebenarnya bagaimana sesuatu kita ketahui. Kadang kita mengetahui sesuatu itu dari lawannya. Nah, sehingga pemahaman tak terbatas ini adalah dari mana kita tahu? Dari keterbatasan diri kita. Karena kita memahami dengan baik bahwa kita terbatas. Terbatas tidak menjangkau. Makanya saya tidak mengetahui sesuatu yang saya tidak menjangkau. Di lantai atas, karena saya tidak pernah naik, saya tidak tahu apa yang di atas. Artinya, saya tidak menjangkau yang di atas. Karena itulah yang menarik dalam ayat Al-Quran, ilmu itu dikaitkan dengan al-ihata. Ihata bikulli syai'in ilma. Jadi Tuhan meliputi sesuatu dengan ilmunya. Sebenarnya ini ada rahasia yang luar biasa. Kenapa Quran mengaitkan, meliputi, menjangkau dengan ilmu. Menjangkau itu ada kaitannya dengan ilmu. Contohnya tadi, kenapa saya tahu di sini ada lukisan, ada gambar, ada gambarnya Pak Yai di sini? Karena saya di sini. Saya bisa menjangkau. Yang di atas saya tidak jangkau. Karena itu saya tidak tahu. Karena itu sesuatu yang kita tahu adalah sesuatu yang kita menjangkaunya. Kalau kita tidak menjangkaunya, kita tidak akan pernah tahu. Karena itulah dalam ilmu tasawuf, ilmu itu adalah kehadiran. Yang tahu yang hadir. Yang tidak hadir, dia tahu. Tidak tahu. Kalaupun dia tahu, dia dikabarkan. Tadi sebelumnya ada begini, ada begini, ada begini. Kita mengabarkan kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak hadir. Sehingga walaupun dia tahu itu karena kita memberitakannya. Karena itu ilmu adalah kehadiran. Karena itulah ayat Al-Quran, وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ilma dalam ayat Al-Quran. Dan Tuhan meliputi segala sesuatu itu dengan ilmu. Artinya Tuhan, karena Tuhan meliputi segala sesuatu sehingga dia tahu. Artinya yang tahu adalah yang diliputi. Ini panasnya. Yang Tuhan tahu adalah yang Tuhan liputi, yang Tuhan karena Tuhan meliputi segala sesuatu, karena ini ciri. Karena itu dia tahu.
Nah, kita ini terbatas. Kita ini terbatas, karena itu kita tidak mungkin menjangkau yang tidak terbatas. Karena itulah kita tidak menjangkau zat Tuhan. Makanya ada hadis tadi, la tafakkaru fi zatillah. Jangan pernah berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala, walakin tafakkaru fi khalqillah. Jadi nanti kita akan sadar yang kita bicarakan semua ini adalah tajalli. Pembahasan tajalli insya Allah setelah Wahdatul Wujud. Nah, ini saja dulu kata-katanya. Jadi semua pembahasan kita adalah tentang tajalli. Oke, tajalli. Zat tidak bisa kita jangkau. Bahkan Rasulullah sebagai puncak keagungan manusia, ketika sampai kepada zat dalam doanya, ma araftuka haqqa ma'rifatik wa ma abattuka haqqa ibadat. Ini doa Rasulullah. Wahai Tuhanku, saya tidak mengetahuimu sebagaimana hakikat pengetahuan. Ma araftuka haqqa ma'rifatik. Ketika bicara zat. Jadi zat tidak ada pun manusia yang bisa menjangkau zat. Perumpamannya seperti saya menenggelamkan diri saya di laut. Yang saya tahu laut, yang sebatas saya mampu berenang. Tapi saya tidak mungkin menyelami semua sudut-sudut lautan. Yang saya cuma tahu laut, ya yang mampu saya selami saja. Sebatas itulah saya tahu samudra. Tapi tiap-tiap sudut samudra itu saya tidak mungkin mengetahuinya. Ini perumpamaan untuk menjelaskan bahwa kita terbatas dengan samudra yang tak terbatas. Itu perumpamannya. Meskipun kita tahu sekadarnya saja. Tapi semua sudut-sudut lautan itu kita tidak mungkin menjangkaunya. Karena itulah kita tidak membahas zat, dan wahdatul wujud intinya di zat. Jadi ini intinya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu adalah sebenarnya terkait dengan zat. Ini banyak orang tidak memahami. Jadi seolah wahdatul wujud itu identik dengan tajalli. Tajalli itu apa yang nampak, yang hadir. Kalau dia hadir ke dalam diri saya, itu pasti bukan zat. Kenapa? Karena saya terbatas. Saya tidak mungkin menampung samudra. Saya seperti gelas yang bisa masuk ke dalam gelas ya seluas gelas. Seluruh samudra tidak mungkin masuk ke gelas tadi. Nah, karena itulah yang bisa masuk ke dalam diri saya adalah seluas diri saya saja. Tapi zat itu tidak mungkin masuk ke dalam diri saya. Makanya pembahasan zat di luar dari pembahasan yang bisa kita bahas. Karena itulah kalau dalam Al-Quran dia hanya menjelaskan Qul huwa Allahu ahad. Allah itu bukan mengulang dia. Ini menjelaskan, katakan dia yang zat ini dengan namanya Allah yang tunggal itu yang kita ketahui. Yang ini kita tidak ketahui. Makanya dia hanya kalimat isyarat dia. Yang mana dia? Kita nggak tahu. Yang kita tahu itulah ketika dia bertajalli dengan namanya Allah. Allah yang tunggal itu yang kita tahu. Tapi dia tidak kita tahu. Qul huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu diawali dengan huwa. Dia yang zat ini bertajalli dengan nama-namanya. Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min. Itu tajalli nama-nama Tuhan dari zat, tapi zat selalu huwa, dia. Yang mana dia? Kita nggak tahu. Karena itulah Qul huwa Allahu ahad.
Jadi ini tingkatan sebenarnya tentang dari zat ke asma yang tunggal, seperti itu. Ya. Nah, sehingga Allahus Somad tentang dimensi somadia. Saya langsung masuk ke ayat Qur'annya. Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ayat Qur'annya. Insya Allah setelah hadatul wujud kita bahas secara panjang lebar, tapi makna tajalli secara singkat, tajalli adalah kehadiran. Kehadiran kepada salah satu ciptaannya. Ciptaan itu bisa kita anggap wadah ya. Nanti kita bahas. Istilahnya dia kehadiran nama Tuhan kepada ciptaannya, disebut dengan tajalli. Kayak dia menampakkan dirinya. Tapi yang nampak itu bukan zat. Karena zat tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas, luar dari segala sesuatu. Oke. Masih ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Oke. Saya masuk di... Ada pertanyaan? Betul, betul. Makanya ada hadits, karena bukan. Dia bertajalli. Nanti pembahasan tajalli kita bahas. Saya mau tuntaskan dulu di wahdatul wujudnya, karena akarnya di wahdatul wujud. Insya Allah kalau wahdatul wujud kita mudah memahami, tajallinya enak. Jadi maksudnya dia menampakkan dirinya dengan nama Allah. Makanya di ayat Al-Quran lain, Kul uwitullah awitur rahman ayyam matad'u falahul asmaul husna. Jadi Quran menyeru kita, serulah Allah atau Ar-Rahman. Di mana dua nama ini yang kau seru, di dalamnya ada asmaul husna. Nah, sehingga kita disuruh untuk masuk ke Allah. Kenapa? Zat di luar dari kemampuan kita untuk menjangkau. Oke. Makanya zat di luar dari pembahasan sebenarnya. Kita tidak bahas tentang zat. Sementara inti wahdatul wujud itu sebenarnya pembahasan tentang zat. Oke. Tentang ini, tak terbatas, tak terhingga, absolut, ada dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas. Saya ada pertanyaan? Ya. Betul. Makanya Quran menyeru kita witullah awitur rahman. Serulah Allah atau Ar-Rahman. Ayyam matada'u falahul asmaul husna. Jadi Allah Ar-Rahman ini meliputi asmaul husna. Nah, sebenarnya kenapa begitu? Karena kita tidak mungkin masuk ke zat. Tetapi yang harus kita yakini bahwa semuanya itu berasal dari zat. Semua berasal dari zat karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga berasal dari zat. Tapi karena kita tidak bisa langsung ke zat, karena itu Tuhan menyuruh kita masuk ke asmanya. Witullah awitur rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyam matada'u falahul asmaul husna. Di mana dua nama ini yang kuseru, di dalamnya ada asmaul husna. Sehingga Allah dan Ar-Rahman itu meliputi asmaul husna. Makanya kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke namanya Allah. Seperti itu. Itulah kenapa para nabi diturunkan untuk dia melawan kaum penyembah berhala. Bukan soal penyembahan, tetapi wujud yang dia sembah itu terbatas. Seharusnya yang disembah itu Allah. Kenapa? Karena Allah ini meliputi asmaul husna, falahul asmaul husna. Sedangkan wujud-wujud yang di bawah ini itu terbatas. Sementara kalau kita menyembah yang Malik Yaumiddin, yang raja ya, yang pemilik segala sesuatu, dan itu adalah Allah. Makanya kita disuruh ke Allah atau Ar-Rahman.
Ya, ya. Zat maksudnya hakikat Tuhan yang paling inti. Itu disebut dengan zat. Dia hakikatnya. Nah, hakikatnya itu tidak ada yang bisa tahu hakikat dia, hakikat Tuhan. Disebut dengan zat. Masih ada? Oke. Nah, di surah Al-Hadid ayat 3, ayatnya wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia awal, akhir, zahir, batin. Apa maksudnya? Maksudnya dia ada di awal. Maksudnya dia ada di awal, ada di akhir, ada di zahir, ada di batin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah awalnya adalah akhirnya, akhirnya adalah awalnya, zahirnya adalah batinnya, batinnya adalah zahirnya. Apa maksudnya? Maksudnya awal yang tidak punya akhir bukan awal, akhir yang tidak punya awal bukan akhir. Zahir yang tidak punya batin bukan zahir, batin yang tidak punya zahir bukan batin. Kenapa? Karena dialah awal, dialah akhir, dialah zahir, dialah batin. Karena itulah lanjutan ayat selanjutnya, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segala sesuatu. Kenapa dia mengetahui segala sesuatu? Tadi ingat, ilmu itu adalah kehadiran. Karena dia ada di awal, ada di akhir, ada di zahir, ada di batin, sehingga wa huwa bikulli syai'in alim. Sehingga dia mengetahui segala sesuatu. Tuhan tidak mungkin mengetahui segala sesuatu kalau dia tidak ada di awal, tidak ada di zahir, tidak di zahir, tidak di batin. Sehingga dia ada di dalam semuanya. Dia ada dalam semuanya. Kulli syai'in alim. Ada pertanyaan? Saya lanjut lagi. Betul. Ya. Betul. 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 Dia awal yang tak berawal, akhir yang tak berakhir. Yang ada awalnya itu kita. Yang ada akhirnya itu kita. Karena itulah dia awal yang tak berawal, akhir yang tak berakhir. Kalau dia ada awalnya sama seperti kita. Kita ini yang ada awal, ada akhir. Seperti itu. Ini lanjut ayat selanjutnya. Bentar. Ya, oh ya, ini sufi besar. Oh, enggak, lupa saya bawa gini. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, ini ayatnya wal aqad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi apapun yang di langit dan di bumi adalah dari dirinya. Oke? Dan Allah meliputi segala sesuatu. Ini sejalan dengan wal awalu wal akhir wal zahir wal batin kulli syai'in alim. Oke.
Sini paham ya? Nah, saya masuk Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ ada wajhullah. Ini juga ada rahasia. Kenapa Quran tidak mengatakan dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ Allah? Kenapa Quran mengatakan dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah? Fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Surah Al-Baqarah ayat 115. Kenapa Quran tidak mengatakan semua dimanapun engkau hadapkan wajahmu Allah? Nah, banyak yang salah paham wahdatul wujud seolah-olah setelah dia memahami wahdatul wujud semua ini Allah. Padahal tidak begitu. Ayatnya tidak begitu. Ayatnya fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Nah, pertanyaannya, kenapa Quran tidak terus terang mengatakan semuanya ini Allah? Kenapa dia mengatakan wajhullah? Wajah Allah. Oke? Nah, pertanyaannya, Tuhan hadir di sini atau tidak? Ya. Kenapa? Karena waqad ahata bikulli syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu. Sehingga dia ada di sini atau tidak? Ada. Nah, kalau dia ada di sini, apakah saya bisa sebut ini Allah? Tidak kan? Kenapa tidak? Nah, karena terbatas. Kenapa saya tidak bisa mengatakan ini Allah? Karena terbatas. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Kembali tadi ayatnya, wal awwal, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Kalau ini dia cuma zahir di sini saja. Makanya kita tidak mengatakan ini Allah. Tetapi wajhullah. Apa wajhullah? Wajhullah menjelaskan dia ada di sini, tapi dia bukan ini. Dia ada di sini, tapi bukan ini. Dia ada di sini, tapi bukan ini. Dia ada semuanya, tapi itu wajhullah. Itu wajah. Jadi wajah itu menjelaskan tentang kehadirannya, tetapi itu bukan dia. Bahwa dia hadir, iya, karena dia meliputi segala sesuatu. Tapi apakah itu Allah? Bukan, karena terbatas. Ini terbatas. Makanya ini disebut dengan wajhullah. Sehingga ayat Al-Qur'annya fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Akan tetapi karena hati kita banyak hijab, tirai, sehingga yang kita lihat hanya tembok. Kita tidak melihat di balik tembok. Padahal ayat Al-Qur'an, "Wallazi fis samai ilahun." Di langit itu Tuhan. Wa fil ardi ilahun. Di bumi itu Tuhan. Wa ma bainahuma huwar rahman. Di antaranya itu Ar-Rahman. Tapi karena kita terhijab, hati kita masih ada tirai. Kalau kita lihat langit ya langit. Tanah ya tanah. Kita tidak melihat ilahnya. Padahal itu ayat Quran sangat jelas mengatakan wallazi fis samai ilahun. Di langit itu ilah Tuhan. Wa fil ardi ilahun. Di bumi itu ilah. Wa ma bainahuma huwar rahman. Di antara keduanya ini Ar-Rahman. Tapi kita banyak tirai di hati. Yang kita kalau lihat langit ya langit. Kalau lihat tembok ya tembok. Kalau lihat tanah ya tanah. Kita tidak melihat sesuatu di baliknya. Kalau dia wal awwal wal akhir wal zahir wal batin bi kulli syai'in alim.